Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasrobihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam juga selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga serta para sahabatnya. Perkenalkanlah, nama saya Lukman Hakim, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, nomor induk mahasiswa 1730243. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan materi tentang rahasia lancar public speaking atau berbicara di depan umum ditinjau dari sudut pandang Al-Quran dan hadis. Dan memang kalau kita berbicara tentang public speaking ini merupakan kemampuan yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh manusia atau mungkin seluruh banyak orang, karena kemampuan ini tentunya dapat bermanfaat terhadap karir atau mungkin masa depan bagi setiap orang. Dan tentunya dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana caranya kita dapat lancar berbicara di depan umum atau public speaking sesuai dengan tuntunan kita, yakni Al-Quran dan hadis. Dan jamaah sekalian, jika kita berbicara public speaking, memang fenomena saat ini di mana seluruh bidang pekerjaan, profesi, atau mungkin semacam soft skill, yakni skill yang memang sangat membutuhkan kemampuan public speaking, karena public speaking ini dapat merepresentasikan bagi tiap seseorang itu apakah orang tersebut dapat kredibel, dapat dipercaya, dan tentunya dapat dengan mudah berkomunikasi seperti itu. Karena jika kita lihat profesi yang sangat memainkan peran penting dalam hal public speaking, entah itu sebagai penceramah, pendakwah, atau mungkin saat presentasi mahasiswa, atau mungkin bidang-bidang yang memang sangat melekat seperti presenter, atau mungkin yang baru-baru kali ini tren adalah vlogger, atau mungkin konten kreator YouTube, memang sangat membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Tetapi jemaah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita sadari memang kemampuan berbicara di depan umum ini bukanlah kemampuan yang gampang atau mungkin kemampuan yang serta-merta langsung kita gunakan, langsung kita implementasikan, karena memang banyak orang yang kewalahan ketika dia berbicara di depan umum karena memang ada banyak rasa-rasa atau mungkin gangguan seperti grogi, kurang percaya diri, atau bahkan demam panggung ketika seseorang tersebut berbicara di depan umum atau melakukan public speaking. Nah, pada kesempatan ini makanya kita kupas tuntas bagaimana cara supaya kita lancar berbicara di depan umum seperti itu. Baik, jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sudut pandang agama Islam, kaitannya tentang public speaking atau mungkin kemampuan berbicara di depan umum tentunya sangat berkait ya. Yang bisa kita lihat saat ini memang sudah banyak para pendakwah maupun para mubalik yang sangat menggunakan peran public speaking sebagai media dakwah mereka. Karena dari peran public speaking tersebut tentunya pesan yang ingin disampaikan oleh mereka dapat tersampaikan, dapat terkomunikasikan secara baik untuk khalayaknya seperti itu. Nah, bila kita amati juga pada Al-Quran dan hadis juga terdapat ayat yang memang mencontohkan sebuah perilaku kemampuan berbicara di depan umum. Nah, bila kita pertama-tama membahas tentang Al-Quran, salah satu surat yang menceritakan tentang perjuangan Nabi Musa alaihissalam untuk berbicara dan mengabarkan kepada Fir'aun juga termaktub tentunya dalam Quran surah Toha ayat 25-28. Nah, pada peristiwa tersebut Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah untuk diberikan kelancaran dan juga diberikan
kemudahan untuk berbicara karena beliau sendiri sangat kurang bisa melafalkan huruf R secara jelas. Adapun doa yang dipanjatkan Nabi Musa alaihissalam adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lancarkanlah lisanku agar mereka memahami perkataanku. Quraisy surah Toha ayat 25 sampai 28. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas bisa kita jadikan pedoman untuk dapat meminta pertolongan kepada Allah supaya kita bisa diberikan kemudahan, kemudian diberikan kelancaran dalam berbicara terhadap banyak orang atau mungkin public speaking ya. Nah, selain kita berdoa bermunajat kepada Allah, tentunya kita juga diharapkan dapat berlatih secara terus-menerus supaya kemampuan berbicara di depan umum maupun public speaking yang ada dalam diri kita itu senantiasa meningkat. Salah satu cara atau mungkin beberapa cara yang dapat jamaah lakukan, yakni yang pertama adalah jamaah bisa berlatih di depan cermin, berbicara seolah cermin tersebut adalah khalayak yang luas, khalayak yang ramai. Dan bila jamaah memiliki teman dekat atau mungkin dalam satu rumah terdapat banyak sanak saudara, nah jamaah bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk berlatih public speaking atau berbicara di depan umum. Seperti itu. Nah, selain kita mentadaburi salah satu ayat yang sebelumnya kita bahas, yakni tentang surat Toha ayat 25-28 yang menceritakan tentang perjuangan Nabi Musa alaihissalam untuk bisa lancar berbicara dan menyampaikan semacam perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Ada juga hadis yang meriwayatkan perilaku Nabi Muhammad SAW yang memang sangat disenangi oleh sahabat dan para kaumnya, yakni salah satunya adalah yang disenangi oleh para penonton atau mungkin para pendengar setia dakwah Nabi Muhammad SAW, karena memang beliau ketika berdakwah sangat dipahami atau mungkin seluruh yang dikatakan sangat mudah untuk dipahami karena menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan juga lugas. Adapun bunyi hadisnya adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW berbicara dengan kata yang jelas dan tegas. Orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-katanya. Diriwayatkan oleh Humaid bin Mas'adah al-Bashiri dari Humaid al-Aswad, dari Usamah bin Zaid, dari Zuhri, dari Urwah, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jamaah, ketika kita memahami hadis ini, kita dapat memberi pemahaman, dapat kita pahami bahwa hadis tersebut berkaitan dengan kemampuan public speaking yang selalu menekankan pada pemilihan kalimat yang lugas, dan tentunya kita usahakan menjauh atau mungkin membuang secara jauh-jauh kalimat yang bertele-tele. Dan tentunya hal ini dimaksudkan untuk pesan kita dapat dipahami oleh semua orang. Bukanlah hal tersebut dilakukan demi menghindari miskonsepsi atau adanya kesalahpahaman karena banyaknya penggunaan kalimat yang tidak efektif saat kita berbicara. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini, semoga jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memahami implementasi public speaking atau mungkin kemampuan berbicara di depan umum terhadap sudut pandang Al-Quran dan hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan tentunya dapat menambah wawasan kita dalam berlatih public speaking, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan dapat dikomunikasikan secara baik tanpa adanya gangguan yang biasanya akan muncul ketika kita berlatih atau mencoba public speaking, yakni berbicara di depan umum. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk jamaah yang sedang menonton video dakwah kali ini, dan tentunya selalu berlatih untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, karena nantinya kemampuan ini dapat bermanfaat selain untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk khalayak luas.
Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu bersyukur terhadap seluruh kemampuan yang kita miliki. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.